Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di praktikum algoritma dan struktur data di semester 2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi linked list. Apa itu linked list? Jadi linked list itu adalah sebuah fungsi ya. Sebuah fungsi yang dimana dia tuh fungsinya sama kayak array, tapi linked list ini lebih mudah digunakan atau lebih dinamis gitu untuk digunakan. Nah, untuk perbedaan dari linked list ini adalah sebuah fungsi yang dimana kita bisa menyimpan suatu nilai atau suatu kumpulan data ya. Kita bisa membuat suatu kumpulan data yang bisa diakses secara dinamis. Berbeda dengan array, kita lihat sendiri di sini ada perbedaannya ya antara linked list dan juga array, yang dimana linked list ini bisa mengalokasikan memori secara dinamis. Bukan hanya memorinya saja, tapi aksesibilitas dari si linked list ini juga terbilang dinamis daripada fungsi si array. Bisa dilihat di gambarnya ya. Di sini ada array 1 dengan value-nya 1, value 1. Lalu ada array 2 dengan value 2, array 3 dengan value 3. Nah, di array ini kita tidak bisa menginputkan nilai di tengah-tengah array. Jadi misalnya gini, kita mau memasukkan nilai di value kedua, tapi bukan ditimpah. Kita mau menambahkan lagi gitu, kayak misalnya array-nya jadi 4. Nah, itu kan agak ribet ya untuk array. Jadi kayak kita deklarasi yang sebelumnya 3 gitu kan dijadikan 4 karena akan ada array baru gitu. Bisa dilihat sendiri ya, dari yang nomor 2 itu kan ruangnya terbatas. Jadi kita yang nentuin si array-nya sampai berapa kita mau pakai gitu. Lalu untuk value-nya, nah value-nya ini dia nggak bisa sembarang dipindah. Ada beberapa operasi yang harus dilakukan, yaitu pemindahan dari value sekian ke sekian dan seterusnya. Misalnya gini, pada value 2 kita mau memasukkan value lagi nih. Ya, kita mau memasukkan value 1,5 gitu di tempat value 2 atau di array 2 gitu. Otomatis value 2 harus pindah dong ke value 3. Nah, value 3 pindah ke value 4 dan seterusnya. Itu kan kita menggunakan fungsi looping ya. Di pertemuan sebelumnya itu sudah kita gunakan. Dan itu menurut saya sendiri tidak terlalu dinamis ya, tidak terlalu bebas gitu. Sangat ribet lah istilahnya. Sedangkan untuk linked list sendiri, kita bisa lihat dari gambar kedua ya. Untuk linked list sendiri, di sini ada value 1 yang bisa disebut juga sebagai awalan dari linked list atau kita sebut sebagai kepala di sini. Value 1 itu terhubung ke value 2, terhubung ke value 3, bukan ke value 4. Nah, ini nih mengapa saya bilang aksesibilitasnya terbilang bebas, karena kita bisa menunjuk setelah value 2 ini kita terhubung ke value keberapa gitu. Nah, di sini saya mengarahkannya ke value 3 dan value 3 mengarah ke value 4 gitu. Kan value 2 ini harusnya ya kalau misalnya mau tersusun atau berurutan itu ke value 4 kan. Nah, di sini kita diarahin ke bawah yaitu value 3. Lalu terhubung ke value 4 dan value 4 ini kan tidak ada nilainya ya, maka kita akan menyebutnya sebagai ekor. Kita lanjut. Slide selanjutnya. Kita bisa melihat ya contoh dari yang saya tadi bilang, yaitu di sini array total ada 9 ya. Arraynya itu ada 9, tapi yang digunakan ini adalah 6. Ya, ruangnya yang terbatas atau dibatasi 9 dan memorinya itu menurut saya kalau misalnya menggunakan cara ini terbuang sia-sia gitu loh. Jadi kayak ada ruang yang nggak kepake, tapi memorinya itu tetap kepake gitu. Lalu di sini kita lihat sendiri ya, ada perintah yang dimana kita harus menambahkan value ke n, ke indeks pertama atau indeks 1 atau array 1. Nah, array 1 itu kan di tempatnya itu ada di value kedua ya, value 2. Karena array dimulai dari 0. Nah, di sini ketika kita mau menambahkan value n ke indeks 1, maka si value ini harus pindah dong. Si value 2 ini harus pindah dong. Agar si value 2 ini tetap berurutan,
kita harus memindahkannya satu persatu. Di sini value 6 dipindahkan ke value 7, tempat value 7 ya maksudnya. Lalu value 5 dipindahkan ke tempat value 6 sebelumnya. Dan seterusnya sampai value kedua ini pindah ke value 3 atau tempat value 2 ini kosong. Setelah value 2 kosong, maka kita bisa menambahkan value n. Oke, kita lanjut ya di sini. Nah, kita bisa lihat pertama ini ada contohnya value 1, value 2, value 3, dan juga value 4. Nah, pada bagian sini, di bawah dari linked listnya ini ada perintah bahwa kita harus menambahkan value n ke indeks 1 atau array 1. Di sini kita tidak menggunakan array ya, tapi kita akan menggunakan fungsi dari struct. Nah, kita bisa lihat di sini, value pertama itu setelah value pertama akan dimasukkan value n, karena value n ini akan menempati di indeks 1 ya, atau setelah si value 1 ini, atau di pertengahan value 1 dan value 2. Nah, caranya itu adalah kita hanya harus memindahkan pengarahannya aja. Jadi di sini kan value 1 arahnya itu ke value 2. Nah, kita harus memindahkan pernyataan bahwa value 1 ini mengarah ke value n dan value n mengarah ke value 2 agar si linked list ini tetap terhubung. Oke ya, paham ya? Lalu kita next lagi. Nah, untuk linked list sendiri itu terdiri dari 4 tipe. Yang pertama itu ada single linked list, yang kedua ada double linked list, yang ketiga ada circular linked list, yang keempat ada multiple linked list. Dari yang nomor 3 ini, yaitu circular linked list, itu terbagi menjadi 2 lagi loh. Yang pertama, itu ada single circular linked list, dan yang kedua ada double circular linked list. Tapi, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, itu adalah single linked list. Nah, single linked list sendiri, itu harus mempunyai beberapa hal yang ada di dalam linked list ini. Yang pertama adalah navigasi item yang ada itu hanya maju aja. Ya, bisa dilihat di sini ya. Ada value 1, itu next-nya ke value 2, next-nya lagi ke value 3, next-nya lagi ke value 4. Nggak bisa kayak apa ya, diagram if gitu kan, yang bisa balik lagi gitu ke value 1. Itu enggak. Jadi navigasinya itu cuma maju aja gitu. Lalu yang kedua, di sini ada terdiri dari sejumlah elemen atau kita bisa sebut juga sebagai node, yang dimana setiap node ini memiliki petunjuk berikutnya ke elemen atau node berikutnya gitu. Agak pusing ya. Jadi petunjuk ini kita bisa sebut juga sebagai next ya. Nah, next ini kita akan gunakan sebagai petunjuk, yang dimana fungsi dari petunjuk ini adalah menunjuk value selanjutnya. Dan yang ketiga, di sini ada petunjuk node terakhir adalah null. Ya. Jadi petunjuk node terakhir ini adalah nilai kosong. Nah, nilai kosong ini terdapat di value ke-4. Karena value 4 ini adalah akhir dari linked list ini. Nah, untuk awalan dan akhirnya di sini di PowerPoint ini kita menyebutnya sebagai kepala dan juga ekor. Oke, kalau gitu kita next lagi. Menambahkan node pertama dari susunan linked list ini. Untuk menambahkan value n seperti yang ada pada PPT ini, pertama kita harus membuat atau mendeklarasikan variabelnya dulu, yaitu variabel n ya. Nah, setelah dibuat, maka variabel ini itu kan masih berupa variabel aja gitu kan, baru dideklarasikan aja, belum diarahin si variabel ini mau ditaruh di mana. Jadi kita akan mengarahkan si variabel n ini ke variabel 1, yaitu dengan cara si variabel n ini diberikan arrow atau panah ya, atau petunjuk ke arah value 1. Jadi kita bisa tahu nih value n itu selanjutnya akan mengarah ke value 1. Maka otomatis value n ini akan menjadi first node gitu.
dan kita bisa menyebutnya sebagai kepala. Jadi si kepala yang tadi ada di value 1 akan dipindahkan ke value n. Lalu kita next lagi ke bagian slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini ada delete the first node. Jadi kita akan menghapus node yang pertama ya, atau value 1 ini. Kan di sini kita mendeklarasikan kalau value 1 ini adalah kepala atau awal dari linked list. Maka linked list awalan ini harus dipindahkan ke value 2. Kenapa harus dipindahkan? Agar si linked list ini dapat tetap dijalankan dengan kepala atau headnya atau awalan linked listnya itu value 2. Karena value 1 tadi udah dihapus ya. Kalau dilihat dari slide selanjutnya, ini kurang lebih sama ya dari delete the first node. Bedanya adalah di sini kan yang kita hapus adalah value 4. Nah, value 4 ini kan dia mempunyai deklarasinya sebagai ekor atau akhir dari linked list. Maka ketika mau dihapus, si ekor ini harus dipindahkan atau nulnya ya. Nulnya itu harus dipindahkan. Dipindahkannya kemana? Dipindahkannya itu ke value 3. Nah, ketika sudah dipindahkan ke value 3, maka value 4 di sini bisa dihapus. Dan di sini ada kesalahan ya. Seharusnya untuk tanda panah sendiri itu tidak ada ya di bagian tengah ini. Di bagian step kedua. Itu tanda panah seharusnya sudah tidak ada karena value 3 sudah dijadikan ekor. Dan dia tidak akan mengarah kemanapun karena value 3 ini sudah dideklarasikan sebagai null atau ekornya ya. Nah, ketika sudah dipindahkan nullnya, maka vol 4 ini tidak terhubung dengan linked list yang lain. Jadi si vol 4 ini bisa dihapus dengan aman gitu, tanpa terhubung dengan linked listnya. Ya, mungkin seperti itu dari penjelasan materi yang ada di PPT. Oke, karena untuk materi sudah selesai, maka kita akan lanjut ke bagian praktik. Oke, di sini di awal-awal ini kita menggunakan fungsi dari struct ya. Fungsi struct node. Yang dimana dari struct node ini itu di dalamnya terisi tipe data yang berbeda ya, yaitu string untuk nama dan juga node untuk next. Nah, next ini nantinya akan digunakan sebagai petunjuknya ya, petunjuk dari node selanjutnya. Di sini kita nextnya juga menggunakan pointer ya. Nah, kita lanjut ke bagian void print, yang dimana void print ini adalah sebuah perintah yang nantinya kita akan panggil ya, yang kita akan panggil untuk mencetak isi dari linked list ini. Di sini ada perulangan yang dimana perulangan ini akan terjadi ketika current tidak sama dengan 0. Jadi dia bakal berjalan terus tuh. Tapi ketika si current ini atau cur ini sama dengan 0, maka while ini akan berhenti perulangannya ya. Nah, di dalam perulangan while ini terdapat cout untuk akan menunjukkan nama ya. Nanti kita akan mengoutputkan sebuah nama dari struct yang kita buat sebelumnya. Nah, setelah dipanggil nama, kita menambahkan panah agar lebih kelihatan ya untuk node 1 yang mana, node 2 yang mana, node yang 3 yang mana. Nah, di sini ada statement lagi kalau cure sama dengan cure next. Jadi ketika perulangannya atau output dari namanya sudah dikeluarkan, maka si cure ini akan next ke cure selanjutnya, atau node ini bakal di next ke node yang selanjutnya. Setelah di next, dia akan melakukan perulangan lagi untuk mengecek apakah si cure ini nilainya 0 atau bukan. Lalu kita masuk ke codingan utamanya, yaitu int main. Nah, di dalam int main ini pada bagian pertamanya ya, itu kita deklarasiin dulu sebuah node dengan pointer node 1 sama dengan 0.
Kenapa kita isikan sebagai 0 dulu? Karena untuk pertama-tama kita mendeklarasikannya sebagai nilai kosong ya. Kalau di sini ada note 2 dan juga note 3 dengan deklarasi yang sama, yaitu 0 ya, dengan inputan yang sama. Lalu setelah itu kita membuat 3 node-nya nih. Jadi kalau untuk yang atas itu sebagai pointernya ya, yang mengarahkan nanti ke si node-nya. Nah, di sini selanjutnya kita membuat 3 node yang nantinya akan bisa menerima sebuah inputan ya. Sini node 1, node 2 dan juga node 3 dideklarasikan sebagai new node. Lalu selanjutnya kita menginputkan nilai ke dalam node. Di sini node 1, node 2, node dan node 3 dengan variabel nama diinputkan yaitu Fahmi, Nur, dan juga Fikri. Lalu setelah kita menginputkan nilainya, kita akan menyambungkan ya. Contohnya di sini ada node 1 di next ke node 2, atau bisa dibilang juga node 1 ini akan diarahkan ke node 2, arah selanjutnya gitu. Lalu ada node 2 yang akan diarahkan selanjutnya ke node 3. Dan di sini node 3 diarahkannya 0 atau tidak ada nilai lagi. Atau bisa disebut juga perulangannya atau node-nya ini akan berakhir di node 3. Lalu kita lanjut ya, di sini ada menampilkan linked list awal. Kenapa linked list awal? Karena nantinya kita akan mencoba untuk mengotak-ngatik ya, atau menggunakan beberapa metode yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini untuk memanggil atau menampilkan linked list awalnya itu menggunakan fungsi print atau void print yang sebelumnya kita buat dengan parameternya adalah node 1. Ketika kita memanggil menggunakan fungsi print ya, menggunakan fungsi print dengan parameter node 1, maka perulangan tersebut akan terjadi dan akan mengeluarkan Fahmi, Nur, dan Fikri ya. Kalau gitu kita lanjut pada bagian menambahkan elemen pada akhir linked list. Nah, di sini ada node 4 ya sebagai elemen tambahan kita, yang dimana elemen ini akan ditambahkan di bagian akhir dari linked list. Dan pada node 4 ini ketika sudah dideklarasikan, kita juga akan menambahkan atau menginputkan namanya ya, yaitu Fauzan. Lalu setelah di input semua, deklarasi udah, input udah, maka yang terakhir adalah penunjuk untuk si node-nya. Nah, karena node 4 ini adalah elemen yang akan kita taruh di akhir, maka operasi atau kode yang akan kita keluarkan adalah node 3, next-nya itu adalah node 4. Paham ya? Jadi node 3 di sini next-nya sama dengan node 4. Jadi dideklarasiin tuh kalau node 3 selanjutnya adalah node 4. Yang dimana sebelumnya kan node 3 itu next-nya adalah 0. Nah, ketika si node 3 ini dideklarasiin lagi, node 3 next-nya itu adalah node 4. Maka si node 4 ini, maka node 3 ini itu nilainya bukan 0 lagi, tapi node 4. Nilai selanjutnya. Dan node 4, nilai selanjutnya adalah 0. Ya, jadi kosong tuh. Maka perulangan akan berhenti di node 4. Lalu di print di node 1 dan akan keluar seperti yang ada di CMD, yaitu Fahmi, Nur, Fikri, dan tambahannya adalah Fauzan. Oke. Paham ya sampai sini? Oke, paham. Mantap. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita akan menambahkan elemen baru lagi, sama ya seperti yang tadi, tapi ini di awal linked list. Seperti biasa, kita harus mendeklarasikan node yang akan kita tambahkan. Di sini saya mendeklarasikannya dengan node 0. Dan node 0 ini saya berikan nama Adam. Lalu pada node 0 ini saya tunjuk kalau next-nya itu adalah node 1. Kenapa bukan node 1? Next-nya adalah node 0. Karena node 0 ini akan kita jadikan sebagai elemen yang paling awal.
atau kita sebut tadi itu kepala gitu ya, atau head gitu, awal dari linked list. Makanya di sini kita menggunakan code node 1, code node 0, yang nextnya adalah node 1, karena si node 0 ini akan menjadi elemen pertama atau elemen paling awal gitu, jadi kepalanya gitu lah. Lalu kita next lagi di sini. Nah, ketika di print ini agak beda nih dari yang sebelumnya, karena print pada elemen awal pada bagian parameternya akan diubah menjadi elemen awal yang kita tambahkan, karena elemennya dari awal gitu kan di printnya. Sedangkan kalau di kode sebelumnya itu printnya ada pada node 1, karena node 1 itu adalah awal sebelum kita edit yang ini, edit yang node 0 ini. Kita next lagi, kita bisa lihat ya dari CMD nya node 0 itu adalah Adam dan kita taruh di bagian awal, maka pada di CMD Adam ini akan tampil paling awal ya, yang dimana urutannya adalah Adam, Fahmi, Nur, Fikri, dan terakhir Fauzan. Lalu kita next lagi, menambahkan elemen setelah elemen kedua pada linked list, atau kita akan menyebutnya sebagai inputan di pertengahan ya, inputan elemen di pertengahan. Caranya bagaimana? Caranya di sini. Pertama kita deklarasikan dulu dan menginputkan namanya dulu ya, seperti biasa. Dan deklarasi di sini saya menamakannya node 12 karena ada di pertengahan dari node 1 dan node 2 gitu. Lalu di sini namanya saya menambahkan nama Raihan, dan pendeklarasian untuk nextnya ini itu ada 2 ya. Kalau tadi kan cuma 1 ya, yang node 0 next node 1, dan itu udah kelar, udah done gitu. Nah di sini di elemen kedua ini, di menambahkan elemen pada pertengahannya itu harus ada 2 deklarasinya ya. Yang pertama adalah node 12 lalu next sama dengan node 2. Jadi si node 12 ini nextnya adalah node 2. Lalu node 1, nah ini sebelumnya node 1 nextnya adalah node 12, dan hasilnya adalah kita bisa lihat ya di sini Adam, Fahmi. Nah Fahmi ini kan node 1 ya, maka setelah Fahmi ini akan ditambahkan nama Rihan ya kan, karena node 1, karena node 1 nextnya adalah node 12, berarti Rihan dong. Nah setelah Rihan, apa yang akan keluar, apa yang akan di next, yaitu Nur atau node kedua. Node kedua di sini adalah ya, node kedua ini sudah dideklarasikan juga sebelumnya di node 12, nextnya adalah node 2, jadi udah terdeklarasi ya kalau misalnya Rehan ini nextnya adalah Nur. Dan kalau sudah kayak gini kan bisa lanjut lagi ya, lanjut normal lagi gitu, Nur lanjut ke Fikri, lanjut ke Fauzan gitu. Kita next lagi ke fungsi mengambil elemen ke I pada linked list. Nah di sini kita akan mengambil elemen kedua, bukan elemen kedua, lebih tepatnya node kedua gitu, node 2 pada linked list. Nah caranya adalah pertama kita deklarasikan dulu. Pertama di sini ada deklarasi ya, untuk nilai dicari, yaitu tipe datanya adalah string, lalu pointer node dicari sama dengan node 0. Nah itu lalu ada perulangan di sini menggunakan perulangan for ya, auto, yang dimana auto ini akan menjadi integer ya, karena kita menginputkan sebuah nilai ya, i sama dengan 0. Pada perulangan ini ketika i kurang dari 3, maka i tersebut akan di increment, dan di dalam perulangan ini node yang dicari sama dengan node yang dicari next. Nah node yang dicari next itu artinya node, misal node 0 itu next berarti node 1, lalu node 1 nextnya adalah node 2. Jadi kayak pergantian aja gitu untuk node yang dicari ini, kayak misalnya node 0 terus di next node 1, di next lagi node 2 gitu. Maka ketika perulangan ini sudah terhenti, node dicari ini akan mengeluarkan
nama ya. Kita akan mengeluarkan nama. Dan kalau kita lihat dari CMD, yang keluar di sini adalah nama Nur, karena perulangan akan berhenti pada perulangan ketiga. Nah, perulangan ketiga ini adalah kita hitung dari awal ya. Untuk Adam itu kan not 0 ya. Lalu Fahmi itu adalah not 1. Raihan adalah not 1,2 atau 12 ya. Lalu ada Nur dengan not 2. Makanya di sini yang keluar adalah nama Nur. Kita next lagi. Di sini ada perintah untuk menghapus elemen pada akhir dari linked list. Yang pertama kita lakukan adalah print not 0. Kenapa print not 0 dulu? Karena biar kita bisa melihat nih tampilan awal sebelum elemen itu dihapus tuh kayak gimana strukturnya. Lalu di sini ada operator ya, ada perintah kalau not 3 next sama dengan 0. Jadi not 3 yang selanjutnya adalah 0. Ketika next dari not 3 ini adalah 0, maka nilai tersebut tidak akan keluar ya. Nilai setelah not 3 itu tidak akan keluar, yaitu not 4. Dan ketika kita print not 0, maka kita bisa lihat sendiri dari CMD ya, nama Fauzan itu tidak ada dalam linked list ini. Dan kita bisa lihat lagi, atau kita bisa urutkan lagi ya. Untuk Adam adalah not ke 0, Fahmi not 1, Rehan not 1, 2, Nur not 2, dan Fikri not 3. Nah, yang dijadikan nilai 0 itu adalah not setelah 3, yaitu not 4. Makanya di sini nama Fauzan terhapus karena not 4 tersebut sudah menjadi nilai 0. Oke, mungkin segitu saja dari penyampaian materi dan juga praktik yang sudah saya lakukan. Semoga materi dan praktik yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jikalau ada yang ingin ditanyakan tentang materi pada video kali ini, kalian bisa komen di video ini atau kalian bisa langsung chat aja ke Instagram marunlab.com. Dan terakhir, jikalau ada kesalahan kata dari saya dan juga materi dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.